Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua SD Muhammadiyah 5 Jakarta? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Ya anak-anakku, Alhamdulillah sekarang kita akan belajar pembelajaran 1 sampai 4. Kalau sebelumnya kalian belajar manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pada pembelajaran ini kita akan belajar manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tapi sebelum itu kita tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa ya? Ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah dengan memperhatikan tanda baca, kalian dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyebutkan keberagaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, kalian dapat memeragakan beberapa sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Kita mulai pembelajarannya ya, kita baca bersama-sama. Halo teman-teman, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, saat ini kita akan belajar tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yuk kita belajar bersama. Nah, ada yang tahu gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar ayam jago. Ayam jago adalah hewan yang dapat dipelihara. Selain ayam, jenis hewan yang dapat dipelihara adalah kucing, ikan, kelinci, dan masih banyak yang lainnya. Kalian di rumah punya hewan peliharaan apa? Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telurnya, dagingnya, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat dimanfaatkan. Apa ya manfaatnya? Nah, yang pertama, telur dan daging ayam sebagai sumber makanan. Telur dan daging ayam itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Yang kedua, bulu ayam sebagai bahan kemoceng. Tentunya kalian tahu ya kemoceng itu apa? Kemoceng adalah alat untuk kebersihan, untuk membersihkan debu. Dan yang ketiga, ayam juga sebagai hewan peliharaan. Dan yang keempat, jangan lupa, kotorannya juga dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tumbuhan kalian supaya subur. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat ayam jago bagi kehidupan manusia. Nah, kalau ini hewan apa ya? Ya, ini adalah harimau. Harimau itu berbeda dengan ayam. Kalau ayam bisa dipelihara, kalau harimau tidak bisa dipelihara. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Tapi jumlah harimau di dunia semakin berkurang anak-anakku. Untuk itu, harimau harus terus dilindungi dan dilestarikan. Untuk itu tidak boleh ya memelihara harimau di rumah. Nah, selain harimau ada juga kanguru. Kanguru juga salah satu hewan yang dilindungi. Kanguru adalah binatang yang bergeraknya dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin. Suku aborigin yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru dimanfaatkan oleh suku aborigin. Nah, tadi ada ayam jago, harimau, dan kanguru. Nah, hewan-hewan ini jika masuk di dalam dongeng disebut dengan fabel. Nah,
Coba kita lihat gambar 3 ini. Ini adalah contoh dari fabel. Apa itu fabel? Nah, dongeng memiliki beberapa jenis. Yang salah satunya adalah fabel. Fabel adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan. Fabel juga memiliki pesan atau amanat. Amanat yang sudah kamu temukan dapat kamu ceritakan kepada orang lain. Saat menceritakan amanat fabel, sebaiknya kamu juga menceritakan isi fabel secara runtut atau urut. Gunakan bahasa yang mudah dipahami orang lain, sehingga orang lain dapat mengerti ceritamu. Nah, dalam sebuah fabel itu terdapat pesan. Bagaimana caranya kita menemukan pesan dalam fabel? Nah, kita baca bersama-sama ya. Cerita tentang hewan dikenal sebagai fabel. Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan. Fabel juga memiliki latar dan alur, seperti dongeng yang lainnya. Untuk menemukan pesan dalam fabel, kita harus membaca dan memahaminya. Untuk itu, cara kita menemukan pesan dalam fabel, kita harus membaca dan memahaminya. Ayo membaca. Nah, di sini ada Benny sedang memberikan makan kepada ayamnya. Kita baca bersama-sama ya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo dengan kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga, ada juga yang memiliki sifat yang sama, ada juga yang memiliki sifat yang berbeda. Dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat Benny rajin dan menyukai binatang. Nah, kita lihat di sini. Tuliskan 2 sifat ayah Benny yang kamu temukan pada teks. Yang pertama, ayah Benny menyukai binatang karena ayah Benny memiliki banyak binatang peliharaan, diantaranya burung beo dan ayam. Selain itu, sifat ayah Benny juga lucu. Nah, bagaimana dengan sifat Benny? Sifat Benny yaitu rajin dan menyukai binatang. Nah, selain manusia, hewan di sekitar kita juga memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri. Tadi Ibu bilang, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya. Dan tadi juga ada ayah yang suka memelihara binatang dan lucu. Nah, di sekitar kita itu terdapat banyak sifat. Contohnya sifat-sifat teman kita di sekolah. Kamu sudah mempelajari keberagaman sifat dari setiap anggota keluarga di rumah. Selain di rumah, kamu juga dapat menemui keberagaman sifat dari teman-teman di sekolah. Ada teman yang sifatnya sama, ada juga teman yang sifatnya berbeda. Sebaiknya kita menerapkan sifat toleransi terhadap perbedaan. Toleransi merupakan sifat menghargai setiap perbedaan yang ada. Dengan toleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan. Proses belajar pun akan berjalan lancar dan tertib. Kita sebaiknya tetap berteman baik ya dengan semua teman di kelas tanpa membeda-bedakan sifatnya. Nah, selain di sekolah, di rumah juga berbagai macam sifat.
kalian punya sifat sendiri, mama punya sifat sendiri, ayah juga punya sifat sendiri. Selain itu di sekolah juga teman-teman memiliki sifat yang berbeda. Untuk itu kita harus saling menghargai supaya kita bisa hidup dengan menyenangkan, hidup dengan nyaman. Seperti itu ya anak-anakku.